Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhlak manusia ini di alam ini tampil dengan berbagai macam penampilan. Itu sudah ada semenjak masa dahulu, masa nabi-nabi dahulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Ma'asyal muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib dan pengajian di masjid yang mulia ini beserta seluruh jamaah ofisial pemirsa TV Masjid Raya Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Allah, untuk mengangkat atau mengeluarkan umat manusia, membawa umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus oleh Allah litukhrijan nasa minal jahli ilal ilmi, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minad dhulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang, minad dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dan pengajian kita masih di dalam surah An-Nur. Kita mulai dari ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa akhlak manusia ini di alam ini tampil dengan berbagai macam penampilan. Itu sudah ada semenjak masa dahulu, masa nabi-nabi dahulu juga. Misalnya masalah tuduhan, menuduh orang lain mencuri, menuduh orang lain berselingkuh, berzina, itu sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Isa lahir, ibundanya sendiri yang bernama Maryam itu dituduh oleh orang-orang kampung di Baitul Lahmi di Palestina pada waktu itu bahwa Maryam ini hamil dikarenakan dia telah disetubuhi oleh seorang laki-laki atau Maryam telah berzina. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam juga terjadi di atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cantik dan muda, yang sangat taat kepada Allah, juga dituduh berzina atau berselingkuh. Dua wanita yang baik ini dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam dibela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Maryam ketika orang-orang kampungnya menuduh bahwa Maryam telah berselingkuh sehingga dia bisa hamil. Artinya, kok bisa Maryam melahirkan tanpa mempunyai seorang suami, kemudian dia menjadi hamil dan dituduh telah berselingkuh dan berzina. Siapa yang membela Maryam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan pertama kepada Maryam cara dia melahirkan. Yang kedua, karena memang ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Maryam melahirkan Isa tanpa suami itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang meniupkan ruh sehingga Maryam bisa menjadi hamil tanpa suami, dan akibatnya Maryam menerima berbagai macam cobaan, ejekan, hinaan dari orang-orang kampungnya. Kampung Maryam atau kampung Nabi Isa alaihissalam, Maryam itu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, dan tempat Maryam melahirkan itu di sebuah kampung namanya Baitul Lahmi, atau orang menyebut dalam buku-buku bahasa Inggris disebut dengan Bethlehem. Itulah kampung
Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam dan juga menjadi kampung dari Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang membela Maryam ketika dituduh telah berzina dan melahirkan seorang anak, Allah subhanahu wa ta'ala yang membela langsung Maryam sehingga Maryam ini tetap menjadi wanita yang suci. Allah mengajarkan kepada Maryam, wahai Maryam, nanti jika ada orang yang menuduhmu, jika ada orang yang mencelamu, jika ada orang yang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatimu, maka engkau jangan menjawabnya, tapi jawab saja, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan macam-macam kepadamu, yang mencelamu, yang mencacimu dan melecehkanmu serta menuduhmu, isyaratkan saja kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Rahman, aku tidak akan berbicara dengan siapapun, dengan seorang manusia pun saya nggak mau berbicara. Begitu perintah Allah kepadaku. Dan ini diajarkan oleh Allah, dan ini bahagian dari wahyu dari Allah, karena setiap nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu, sedangkan Maryam, beliau bukan nabi, bukan rasul. Jadi semua nabi dan rasul menerima wahyu, tapi wahyu juga bisa diberikan oleh Allah, atau ilham bisa diberikan oleh Allah kepada orang yang bukan nabi sekalipun. Bahkan kepada lebah pun Allah mengilhami sesuatu, seperti misalnya al-ankabut, laba-laba itu, atau madu yang kita minum ini, itu dihasilkan dari ilham Allah kepada binatang itu, sehingga kita bisa untuk menikmati madu atau an-nasal di dalam bahasa Arab. Jadi Maryam tidak mau menjawab. Maryam tidak mau untuk menjelaskan kepada mereka ketika orang-orang kampungnya menghinanya dengan penghinaan yang sangat keji. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Nah, ini sejarahnya ketika Maryam sudah melahirkan, tempat melahirkan itu di Baitul Lahmi, di Bethlehem. Bethlehem itu ada di Palestina. Allah subhanahu wa ta'ala yang menuntun Maryam untuk melahirkan Isa alaihi salam, dan setelah Maryam melahirkan, dia bawa pulang anaknya ke kampungnya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Lalu Maryam menggendong anaknya yang bernama Isa, dibawa pulang ke kampungnya. Lalu hebohlah orang-orang kampung karena Maryam telah melahirkan tanpa suami. Disinilah lahir kelompok para penuduh secara berjamaah. Ini bukan satu orang. Kalau Aisyah dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sendiri, tapi kemudian mengajak orang lain, maka disebut dengan ashabul ifki, mengajak orang lain supaya tuduhannya itu benar. Akhirnya ada sebagian orang Madinah itu yang mengikuti apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan di masa Maryam, sebelum Nabi Isa lahir itu,
tuduhan dilakukan oleh orang sekampung. Nah, ini cocok. Seluruh orang-orang kampung di Baitul Lahmi itu cocok untuk menghina Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Isa lahir tanpa ayah, maka berkumpullah orang-orang kampungnya untuk menghina Maryam ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Mengapa mereka menghina dan bertanya kepada Maryam? Karena memang ini aneh, belum pernah ada sejarah orang bisa melahirkan tanpa suami. Maka mereka bertanya, qalu, mereka berkata, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah datang dan membawa sesuatu yang amat memalukan, aib sekali, hina sekali. Mengapa engkau lakukan itu? Kemudian ditambah-tambah nih, kan orang banyak, satu-satu bertanya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, wahai saudaraku dari silsilah Harun. Nah, rupanya dari Nabi Harun. Nabi Harun itu abangnya Nabi Musa alaihissalam, menurunkan silsilah sampai dengan ke Maryam. Jadi bukan anak Nabi Harun, itu jauh, tapi dari silsilah, dari keturunan Harun alaihissalam, sehingga diejek. Maksudnya, wahai orang dari keturunan Nabi dan Rasul. Nah, ini ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan atau dari silsilah Nabi Harun, maka abuki imra'a saw, bahwa bapakmu, nenek-nenekmu itu bukan laki-laki yang jelek, bukan laki-laki yang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Ini dari keturunan Ala Imran. Di dalam Al-Quran kan disebut itu ada keluarga Imran, keluarga yang sangat suci. Menurut orang kampung, mengapa tiba-tiba ini Maryam telah datang membawa anak, sudah melahirkan tanpa suami? Wahai orang yang berada di dalam silsilah Harun, mengapa engkau lakukan itu? Ini Harun sejauh, sama seperti kita punya silsilah. Misalnya saya Mufakhir bin Muhammad, Muhammad bin Arif, Arif bin Ali, Ali bin Muda Usman, Muda Usman bin Tengku Ahmad Khatib Langgin. Nah itu, jadi itu namanya silsilah. Silsilah Maryam juga dari silsilah Nabi Harun alaihissalam, juga saudara daripada Nabi Musa alaihissalam, orang-orang suci, orang-orang baik. Menurut orang kampung, mengapa dia pulang ke kampungnya dengan membawa seorang bayi yang mereka tahu bahwa Maryam tidak punya suami? Diejek, materi ejekannya, Maryam, itu saudara-saudaramu dulu, silsilahmu dulu sampai dengan ke Nabi Harun, nggak ada yang melakukan perbuatan itu. Kenapa engkau melakukannya? Bapak-bapakmu, kakek-kakekmu itu bukan orang-orang jahat, bukan germo-germo lah kalau bahasa kita. Mereka orang-orang baik. Dan ibumu juga bukan seorang pezina, ibumu juga bukan seorang pelacur. Maryam patuh atas perintah Allah, tidak mau menjawab. Fa asyarat ilaih, lalu Maryam menunjuk putranya yang bernama Isa. Lalu orang-orang kampung bertanya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Nah, ini dua tuduhan yang dituduhkan kepada Maryam.
Pertama, Maryam dituduh telah berselingkuh, telah berzina. Yang kedua, Maryam dituduh dan dikatakan di depan Maryam bahwa Maryam tidak sehat lagi. Mengapa dia suruh orang-orang kampung yang bertanya tadi dengan anak kecil? Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Hai Maryam, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Isa menjawab, ini betul-betul mukjizat dari Allah. Nabi Isa bisa berbicara sejak kecil, masih dalam gendongan, masih dalam bayi. Dia membela ibunya dengan izin Allah. Apa kata Isa? Qala inni abdullah. Isa menjawab, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah akan mendatangkan kepadaku Alkitab. Nanti diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan mengangkatku menjadi nabi. Terkejut semua. Ini jawaban daripada Nabi Isa. Maryam tidak menjawab, tapi diisyaratkan kepada anaknya. Tanya saja sama anak ini. Itu kalau bahasa kita. Fa asyarat ilaih, Maryam mengisyaratkan kepada anaknya yang bernama Isa yang dituduh sebagai anak zina. Maka Isa ketika ditanya oleh orang-orang kampung yang sedang menuduh itu, apa pertanyaan orang kampung? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka berkata, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan itu, dalam gendonganmu, wahai Maryam? Isa dengan izin Allah berbicara dan membela ibunya. Apa kata Isa? Qala inni abdullah. Isa berkata, sesungguhnya aku adalah Allah. Ataniyal kitab, Allah mendatangkan kepadaku Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah mengangkatku menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah akan menjadikan aku membawa berkah di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku dipesankan oleh Allah untuk mengerjakan salat, untuk menunaikan zakat selama aku masih hidup. Nah, ini kita lihat, Nabi Isa sejak kecil sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan salat, untuk membayar zakat selama Isa masih hidup. Ini sesuatu yang sangat kagum bagi orang-orang yang mendengarnya. Dilanjutkan oleh Nabi Isa, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibuku. Jadi tidak ada istilah ayah dan ibu, untuk ibuku, karena memang Isa tidak punya ayah, tapi dengan mukjizat Allah Isa bisa lahir dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa berucap, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai generasi yang celaka dan sombong. Nah, jadi maka Nabi Isa itu hidup dalam keadaan lembut, santun. Nabi-nabi itu bicaranya sangat bagus-bagus, santun-santun. Maka kalau kita ingin meniru dan mengambil teladan dari para nabi dan para rasul,
cobalah sekarang ini kita berbicara dengan sopan, santun, berakhlak mulia. Ini hanya kita dapatkan, saya melihat pada orang-orang yang mengerjakan sholat. Selebihnya coba perhatikan di jalan-jalan, tanpa sebab engkongkah, atekah, macam-macam, itu pada umumnya mereka tidak sholat. Kalau orang yang sholat, pasti dia bisa untuk memaafkan. Maka Nabi Isa berkata, aku diciptakan oleh Allah bukan menjadi generasi yang celaka dan sombong, tapi menjadi generasi yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya. Dan Allah mengucapkan salam kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Zalika Isa bin Maryam. Itulah Isa bin Maryam. Sebuah perkataan, sebuah kejadian yang tidak perlu untuk diragukan. Bisa ulang, ungkapan daripada orang kampung ketika menuduh apa katanya, kemudian bagaimana tanggapan Maryam, dan bagaimana jawaban daripada Isa alaihissalam. Yang pertama, Allah wasiatkan, Allah perintahkan, ini jadi pelajaran untuk kita semua. Apa pelajarannya? Jangan terlalu banyak membela diri, tapi berpuasalah. Dari perkataan, bila perlu puasa fisik. Ini misalnya ada orang yang dia tidak melakukan sesuatu, misalnya dia tidak mencuri, tidak berzina, tapi orang menuduhnya. Caranya bagaimana? Berpuasa. Kalau bukan puasa Ramadan, masih ada Senin dan Kamis. Kemudian berpuasa, berbicara, tidak usah bela diri, karena orang nggak akan percaya. Tetapi berdoa kepada Allah dan berpuasa, sehingga orang yang menuduh inilah yang akan diberikan bahaya-bahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berbeda, dulu yang dituduh itu orang yang sangat mulia. Misalnya orang menuduh Maryam itu dari keturunan Ala Imran, keponakan dari Nabi Allah Zakaria alaihissalam, orang-orang mulia, dituduh juga. Maka Allah langsung membelanya, sehingga orang menemukan kebenaran dan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Baitul Lahmi, orang-orang Bethlehem pada waktu itu, setelah mendengarkan ungkapan Nabi Isa alaihissalam, mereka nggak percaya. Nggak mungkin nih, hai Maryam, kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam gendonganmu, dan kamu benar-benar tidak menjaga marwah dan silsilahmu. Kamu dari keturunan orang-orang baik, dari silsilah Harun, dari keturunan Musa, tapi engkau mengapa melakukan hal itu? Ibumu juga bukan seorang pezina, bukan pelacur. Bapak dan kakek-kakekmu itu orang baik-baik. Mengapa engkau melakukan itu dan membawa anak? Bahasa kita ini anak haram lah, itu tuduhan. Tetapi Allah yang maha membela. Pertama, wahai Maryam, jika nanti ada orang yang bertanya kepadamu ketika kamu membawa pulang anakmu ke kampungmu, jangan menjawab apapun pertanyaan mereka, tapi engkau berpuasa. Berpuasa dari apa? Tidak berbicara. Nah, jadi ada puasa-puasa model dulu seperti puasanya Nabi Zakaria alaihissalam menjelang Allah ingin memberikan seorang putra kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah tidak boleh berbicara dengan siapapun selama 3 hari 3 malam illa ramza, kecuali dengan isyarat. Jadi tidak boleh berbicara. Berpuasa 3 hari 3 malam, tidak berpuasa. Jika ada orang bertanya, hanya dengan isyarat saja.
Meskipun nanti orang ya menuduh ini udah mulai sakit nih nampaknya, tidak ada urusan. Yang penting apa saja perintah Allah dengarkan dan laksanakan. Maka Maryam selamat dari tuduhan itu karena dia mengikuti petunjuk dari Allah bahwa dia tetap berpuasa apapun celaan, apapun makian, apapun hinaan, dia tetap diam. Ini pelajaran pertama apa? Siapa di antara kita ini yang sanggup untuk mengamalkan seperti Maryam? Ibu-ibu yang tidak salah, dituduh baik oleh orang lain atau oleh suami tidak salah, berpuasalah dari berbicara. Allah yang akan menyelamatkan semua orang-orang yang mendapatkan tuduhan itu. Selanjutnya Allah ingin memperlihatkan kepada dunia, kepada kita semua, bahwa kita harus yakin apa saja kehendak Allah yang gak mungkin bagi manusia, Allah mungkinkan. Mana contoh? Kalau sekarang kita lihat itu tidak ada Maryam lagi sekarang, nggak ada. Dulu itu untuk contoh. Bagi Allah mudah. Allah telah menciptakan Adam dan Hawa. Siapa ayah Adam? Siapa ayah dari Hawa? Nggak ada. Allah langsung menciptakan Adam dan Hawa, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tetapi dengan kehendak Allah Adam dan Hawa bisa lahir. Isa ada ibu, nggak ada ayah. Dengan mukjizat Allah Isa lahir. Sanggupkah orang-orang kampung menghina, mencaci, mencela, menuduh Maryam? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah yang memberikan kekuatan. Allah berikan kekuatan kepada Maryam. Pertama, patuh terhadap perintah Allah. Nggak boleh bicara, ya nggak bicara. Disuruh tunjuk kepada Isa. Maryam sebenarnya dalam hatinya ragu juga nih. Fa asyarat ilaih. Artinya Allah memberitahu kepada Maryam, jangan kamu jawab, tapi puasa saja. Nanti jika orang terus menerus menghinamu, isyaratkan saja kepada anakmu, isyaratkan saja kepada Isa. Nanti Isa yang menjawab. Apa jawaban daripada Isa setelah ditanya? Ketika Maryam membawa anaknya, ini kita ulangi sekali lagi, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Setelah Maryam melahirkan, dia bawa pulang anaknya ke kampungnya untuk menjumpai istilahnya penduduk kampung. Maka di saat itulah orang-orang kampung menghina dan mencacinya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau benar-benar telah datang membawa sesuatu yang amat memalukan. Wahai saudara perempuan dari keturunan Harun, bapakmu bukan seorang pezina dan ibumu juga bukan seorang pelacur, bukan seorang pezina. Mengapa engkau lakukan itu? Disinilah Allah membela Maryam, seorang wanita suci yang cantik jelita. Fa asyarat ilaih. Maryam hanya mengisyaratkan, menunjuk kepada putranya yang bernama Isa alaihissalam. Marahlah orang kampung. Masa kita bertanya kepada dia yaitu Maryam, tapi Maryam nggak mau jawab. Ditunjukkan lagi, diisyaratkan lagi anaknya yang menjawab. Marah lagi orang kampung. Qalu, orang-orang kampung dengan serentak berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil yang masih berada di dalam gendongan? Mahdi ini sebenarnya dalam ayunan, tapi dalam gendongan, karena Nabi Isa masih bayi, digendong bawa pulang. Ketika diisyaratkan, maka Isa menjawab dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi kalau ditanya siapa nabi yang sejak kecil diangkat oleh Allah menjadi nabi, diberikan mukjizat-mukjizat, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Yahya anak dari Nabiullah Zakaria alaihi salam. Kalau Isa anak dari Maryam. Qala inni Abdullah. Isa menjawab, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Alkitab, dan Allah jadikan aku seorang nabi, seorang rasul, dan Allah menjadikan aku membawa berkah di mana saja aku berada. Allah perintahkan kepadaku untuk mengerjakan salat selama aku masih hidup, dan Allah menyuruhku untuk berbuat baik kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai generasi yang congkak dan sombong. Jadi ini sebelum kita cerita tentang Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah yang dituduh, saya malam ini membuka sedikit wawasan Al-Quran bahwa bukan hanya Aisyah yang dituduh, tapi jauh sebelumnya telah ada tuduhan-tuduhan itu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan tausiah untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا